Kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru anggota MGMP IPA Kawedanan Belangku atas kehadirannya di acara MGMP IPA pada siang jelang sore ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini telah memberikan kita nikmat sehat sempat sehingga kita bisa berkumpul di MGMP IPA pada siang jelang sore ini. Sholawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafaatnya di hari akhir. Pada kesempatan MGMP kali ini kita akan mendengarkan diseminasi dari teman kita Ibu Konitah Ernawati SPD. Beliau adalah anggota CGP Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu acara diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Konitah Ernawati. Baiklah, kita mulai. Sebelum kita mulai, saya ingin membacakan susunan acara pada diseminasi pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua diseminasi, yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat penutup. Kita mulai acara hari ini dengan pembukaan. Marilah acara diseminasi budaya positif pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu diseminasi. Kepada yang terhormat Ibu Konitah Ernawati SPD, kami persilakan. Terima kasih pada Ibu Latifah Elia Rosita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di aula SMP Muhammadiyah Pekan Delanggu untuk melaksanakan diseminasi modul 1.4 budaya positif, merupakan salah satu program dari pelatihan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Klaten. Bapak Ibu yang saya hormati, menjadi guru penggerak sebelumnya tidak terbersit di hati saya, tapi dorongan dari atasan saya yang membuat saya terjun di guru penggerak, dan luar biasa ilmunya ternyata sangat bermanfaat dan merubah paradigma saya mengenai pendidikan yang selama ini ternyata salah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan tentang budaya positif. Tujuan saya agar ilmu yang saya dapat bisa saya tularkan dan mengimbas bisa ke sekolah-sekolah yang lain, sehingga budaya positif bukan cuma ada di sekolah,
saya, tapi bisa di sekolah yang lainnya. Itu harapan kami. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan adalah tema salam dan bahagia. Itu adalah ciri khas dalam guru penggerak itu adalah salam dan bahagia. Karena tujuan dari pendidikan adalah membuat anak bahagia. Sudahkah Bapak Ibu membuat anak-anak didik kita bahagia? Oh, ya Pak Jes. Ya, mari nanti kita bikin bahagia anak-anak kita. Nah, pertanyaan pertama, apa makna dari budaya positif? Monggo Bapak Ibu, apa makna dari budaya positif? Monggo. Tes. Ya. Baik, saya mencoba menjawab. Baik, untuk pertanyaan makna dari budaya positif, kalau menurut saya berbuat sesuatu hal yang baik, seperti itu Bu ya. Budaya positif tuh melakukan hal-hal yang baik kayak gitu. Okay. Terima kasih Bu Lina. Ibu Dewi. Terima kasih Ibu Dewi ya, luar biasa ini budaya positif. Mungkin ada yang lainnya? Oke Pak Gilang, monggo silakan, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Gilang Isa Baskara. Iya, monggo Pak Gilang. Ya, menurut saya budaya positif itu adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Iya. Di dalamnya nanti mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter siswa. Oke, luar biasa. Dalam hal positif. Iya. Ya, maka dari itu budaya positif itu apa ya Bu? Perlu dibangun dalam suatu kelas. Oke. Biar tercipta dalam kelas itu tercipta budaya yang positif. Oke, keren sekali. Terima kasih Pak Gilang. Tepuk buat Pak Gilang. Ya, luar biasa. Jadi kebiasaan positif ya luar biasa Pak Gilang. Jadi untuk menunjukkan nanti outputnya adalah siswa yang berkarakter. Ya. Oke. Nah sekarang apa contoh penerapan budaya penerapan positif yang telah Bapak Ibu terapkan di sekolahan Bapak Ibu? Budaya positif apa atau penerapan budaya positif apa yang telah Bapak Ibu terapkan di sekolah masing-masing? Mungkin ya? Oh iya, Bu Latifah. Tadarus bersama. Iya, tadarus bersama. Jadi penerapan budaya positif. Sama di sekolah saya juga setiap pagi pembiasaannya adalah tadarus bersama. Bagi yang non-Islam ada juga kegiatan pembiasaan paginya yaitu kegiatan rohani di ruang khusus, di ruang tersendiri. Biasanya kita pisahkan di aula gitu. Jadi kalau di sekolah kami agamanya bermacam-macam. Tapi cuma ada Kristen, Katolik, dan Islam. Untuk Hindu dan Budanya tidak ada. Baik Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke. Nah ini, jadi budaya positif adalah nilai-nilai kebiasaan sekolah seperti apa yang dibilang tadi Pak sama Pak Gilang ya. Jadi berpihak pada peserta didik agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi kesimpulannya adalah menjadi pribadi yang berkarakter. Ya, karakter yang sedang digaungkan oleh pemerintah adalah profil pelajar Pancasila. Bahkan di Mars sekolahan kami itu profil pelajar Pancasila masuk di Mars Seniper itu. Nah, untuk mau mendengarkan silahkan Bapak Ibu ke SMP Negeri 1 CPR jam 6:30 Mars Seniper itu sudah menggaung. Bahkan sampai radius sekian kilometer menjadi sebuah titian apa ya, patokan anak-anak waktu kalau itu Mars Seniper diputar itu anak-anak ini jam 6:30 saatnya aku berangkat sekolah.
Itu beberapa desa yang letaknya dekat dengan sekolah kami seperti itu. Jadi Mars Senipan menjadi sebuah lagu pengantar mereka ketika mereka mau berangkat ke sekolah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk menghilangkan kejenuhan, biasanya kalau di kelas saya, kalau saya ngajar siang hari, tak ajak tepuk. Ya, biasanya tepuknya gini juga, biar tidak jenuh ya. Nanti kalau saya teriak pagi, tepuknya sekali. Kalau teriak siang 2 kali, kalau malam mending. Jadi tepuk tapi nggak bunyi. Gimana? Iya. Mari untuk biar tidak ngantuk ya jam siang. Iya. Mari. Moga Bapak Ibu. Tepuk pagi, siang, malam. Iya. Anak-anak kalau gitu, nah biasanya kalau tepungnya keliru terus tak suruh maju, mesti nyanyinya apa? Gitu. Kalau anak-anak saya tanya nyanyi apa? Yang paling kamu hafal apa? Mars Seniper. Jadi Mars Seniper. Nanti terakhirnya kan Seniper Jaya. Itu biasanya anak-anak yang super atau anak-anak yang istimewa di tempat kami pun hafal. Jadi pernah ada satu kegiatan di sekolah, lagu apa? Jadi ternyata Mars Seniper sudah mendarah daging di murid-murid saya. Dibanding suruh nyanyi lagu apapun, Mars Seniper, Bu. Nah itu ya, dan tidak ya, SMP 1 Ceper itu singkatannya Seniper. Iya, Seniper. Nah ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah ini perubahan paradigma yang saya pelajari ketika saya mengikuti program guru penggerak. Apa saja paradigma dalam dunia pendidikan? Ini adalah dasar ketika saya tergugah itu begitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Luar biasa, ini beliau adalah sosok yang hidup di zaman dahulu, tetapi konsep filosofinya ternyata sampai sekarang masih bisa kita rasakan dan diterapkan saat ini, artinya selalu up to date gitu. Yang pertama adalah bukan tabula rasa. Apa itu tabula rasa? Artinya apa? Bahwa murid itu bukan seperti kertas kosong, tidak. Konsep yang selama ini kan anak lahir orang deopopo seperti kertas kosong, nanti kitalah guru yang akan memberikan warna pada anak itu. Gitu. Maka beberapa artis nyekolah ke anaknya umur sekian bulan wes di sekolah ke, padahal salah gitu. Jadi anak itu sejak lahir sudah membawa karakter sendiri-sendiri. Anak itu unik. Jadi semua anak itu terlahir dengan bakatnya masing-masing, unik. Kita di murid yang banyak, kalau di tempat saya muridnya hampir 615 siswa atau 615 yang kelas 9 itu 215 siswa ya. Itu unik semuanya dan tidak ada yang sama. Anak saya kembar saja, yang jelas kembar aja tidak sama karena mereka punya bakat yang unik. Ada anak di tempat saya, murid saya punya kelas istimewa sekali. Istimewanya apa? Anaknya itu kalau diajak serius bener itu hanya bertahan 5 menit itu sudah sangat luar biasa. Akhirnya saya tanya, kebiasaan yang kamu sukai apa? Nyanyi, Ibu. Oke, baiklah, kalau kamu suka nyanyi, mari kita bernyanyi. Waktu itu saya kasih pertanyaan yang sangat mudah. Saya sekarang ngajar 4 kelas paralel. 3 kelas itu menjawab pertanyaan itu mudah, bisa. Wong pertanyaannya itu di buku sudah ada, tinggal meringkas poin-poinnya. Di kelas itu satu pun nggak ada yang betul, Bapak Ibu. Oke, terus kemudian saya suruh baca. Coba baca buku paket ini, halaman sekian, baca, gitu. Satu suruh nulis di papan tulis di sini. Saya suruh nulis, oke. Tulis semua di papan tulis, kemudian pertanyaan adalah apa, Bapak Ibu? Fungsi darah itu untuk apa? Terus kemudian, yo saya ini dibaca kalimatnya ini. Terus ketemu ini dihapus, saya hapus. Ini kemudian saya hapus, akhirnya ketemu 3 fungsi darah.
Nah sekarang Bu Konita sedang ada tamu. Kamu hobinya nyanyi kan? Rubah fungsi darah ini menjadi menjadi lagu. Syairnya ini, kamu hafalnya lagu apa? Klebus katanya. Oke, Klebus. Jadi ya, musiknya Klebus, syairnya ganti ini. Luar biasa Bu, setengah jam 30 menit kemudian saya kembali. Sudah jadi lagunya? Sudah Bu. Ya, yang paling vokal di kelas maju. Nyanyi Bu, bisa Bapak Ibu. 30 menit mereka bisa 30 menit mereka bisa menyanyikan itu. Akhirnya terciptalah lagu Fungsi Darah. Nah, akhirnya satu kelas tak suruh nyanyi, baru kita kasih pertanyaan, lediling nyanyi nih. Oh iya, bisa loh. Luar biasa, ternyata mereka unik. Di balik keterbatasan atau kelemahan, Allah itu menciptakan kekurangan, pasti ada kelebihan. Dan itu saya apresiasi dan mereka bangga. Setelah itu apa Pak? Pelajaran saya selalu dinantikan ketika saya nggak ada. Bu, IPA di kelas 8F sekarang. Nah itu karena kita sudah menemukan potensi mereka. Kemudian budi pekerti. Budi pekerti itu adalah tingkah laku. Setiap orang memang secara tidak sadar melakukan tingkah laku itu adalah budi pekerti. Dan itu istilahnya watak. Jadi nek watak arep piye meneh gitu. Nah, itu. Terus yang keempat, ini yang paling menggerakkan saya ini Bu, Bapak Ibu. Tugas guru itu menuntun bakat itu. Ketika kita sudah menemukan bakat anak, mari kita tuntun bakat itu agar anak hidup bahagia. Itu. Selamat dan bahagia itu tujuannya, ya. Sehingga anak itu bahagia, sekolah itu nyenengke. Nah, itu jadi sekolah pokoknya ketemu konco, jagongan, jajan, nah itu kan bahagia. Tapi gimana cara kita guru menciptakan sekolah yang membuat anak itu menjadi bahagia? Menurut Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat petani dan anak itu adalah sebagai biji jagung. Lahannya sekolah kita. Jadi piye lenggula wentah petani iki tak kei bibit jagung. Tanduran iki sawahmu. Lain ladang, lain belalang. SMP 1 Ceper, SMP Negeri 1 Delanggu, SMP PK Muhammadiyah Delanggu, lain lagi cara ngulawentahnya. SMP 1 Delanggu isine anak-anak pintar semua. Kasih judul wis dibayangan. SMP PK Delanggu dengan segala fasilitasnya dan anak-anaknya juga pintar. SMP 1 Ceper adalah sekolah ketika di Delanggu 1 orang ketompo, baru masuk di SMP 1 Ceper tentu beda perlakuannya. Nah itu. Yang selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ingat Bapak Ibu bahwa anak itu adalah apa? Punya dua kodrat. Kodrat alam sudah sunatullah dari Allah. Anak itu kodrat alamnya apa? Bermain. Nah, ya jadi kalau anak-anak SMP bermain, kodrat alam senang bermain, maka ajak selalu. Saya kalau pelajaran IPA seminggu sekali mesti outdoor, keluar, dah main apa, pas materinya apa. Saya bermain yang materi biologi, tak suruh mencari jejak, pakai petunjuk ini ke sini. Waktu itu sistem pernafasan, organ-organ pernafasan. Nanti kasih kata kunci, tempat di mana ditemukan ilmu. Tempat di mana? Yang perpus. Di sana nanti temukan organ-organ pernapasan ini. Terus nanti soal selanjutnya, apa itu respirasi dan inspirasi? Tempat di mana hati menjadi sejuk. Hati menjadi sejuk apa? Masjid. Mereka menuju masjid. Harus diajak bermain seperti itu. Nah, yang terakhir adalah berpihak pada anak. Mari Bapak Ibu kita belajar ikuti keinginan anak. Ya, anaknya mau apa? Yang penting anak nyaman. Tidak lupa ilmu pengetahuan kita masukkan. Gitu. Ini filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya perubahan paradigma yaitu adalah untuk membangun budaya positif, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Makna merdeka menurut Bapak Ibu apa? Apa Bapak Ibu makna merdeka itu?
kebebasan, ya betul, kebebasan bebas mengekspresikan ya, dan dia mengajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Saya setelah menjadi guru penggerak selama 1 bulan ini, anak-anak yaitu sekarang iramanya ketika masuk pintu gerbang, pagi Bu Gita, Bu Gita, Bu Gita, gitu. Dan dulu saya sebelum menjadi guru penggerak adalah sosok yang kalau ketemu saya, apalagi anak-anak yang langsung gue gitu. Tapi sekarang pagi Bu Gita, anak-anak yang super itu pagi Bu Gita gitu. Ada salim dulu Bu, salim dulu. itu 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 apa, setelah saya jadi guru penggerak sangat luar biasa bahwa ilmunya, nggak marah-marah lagi, dan ke sekolah enjoy gitu ya, awet muda jadinya. Kenapa? Soalnya kita tiap hari senyum ya. Ya, rumusnya 115 Bapak Ibu. Apa 115? 1 senti ke kiri, ke kanan, 1 senti ke kiri, 5 detik aja. Nah itu rumusnya. Anak-anakku gak tahu, Ibu 115 Bu. itu murid-murid saya. Jadi begitu kemarin 1 semester ini diganti, anak-anak yang dulu saya ajar itu ke kelas, Ibu kenapa kok gurunya ganti Bu? Gitu. Ayo Ibu ke kelasnya lagi Bu. Lagi. Kadang pas saya ngajar tuh mereka di luar, di dekat jendela itu dengerin, oh Bu Ita mesti bikin lagu baru ini. Saya sekarang kalau bikin rumus fisika Bapak Ibu, saya ganti jadi sebuah lagu. Kemarin juga anak-anak, ini rekamannya belum selesai, katanya Bu jangan di share dulu, saya edit dulu. Mereka membuat lagu hukum Archimedes sama hukum Pascal, diganti dengan apa, yang hukum Pascal kayak solawatan, terus ya hukum Archimedes itu lagu apa ya, kayaknya saya lupa, tapi itu bagus. Ketika saya, tapi Bu jangan dulu ya Bu, nanti kita syuting di mana gitu. Wow, saya edit begitu, saya upload di YouTube, nanti anak-anak udah seneng banget itu rasanya ya. Itu pengalaman saya ketika mengajar di siswa saya. Nah, perubahan paradigma selanjutnya adalah ilusi kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Dulu sebelum saya jadi penggerak, kelas saya, ikuti saya. Peraturan saya, kamu harus ikut. Kalau tidak, keluar dari kelas. Benar, itu saya terapkan dulu seperti itu. Dan anak-anak kalau saya udah masuk dulu, saya termasuk kategori guru killer. Jadi kita ada udah gitu. Jadi saya melihat anak-anak iki kita sekolah tertekan bener gitu. Kalau saya kadang ada anak yang sudah terlanjur marah kan Bapak Ibu, udah mindsetnya gini, saya pernah loh Bu, guyon, saya bikin lawakan satu kelas, gak ono yang guyon kan jadi garing banget. Ayo guyu kok, jadi boleh guyu Bu. Ya Allah ya Robi, itu sebelum saya jadi guru penggerak mindsetnya seperti itu gitu loh. Jadi kowe cah bayi, umurku loh seperempatku. Wah, saya seperti itu. Jadi ternyata salah Bapak Ibu. Jadi iya, jadi membuat orang merasa bersalah itu saya juga seperti itu. Jadi saya dulu konsepnya murid biar nyadar, oh aku salah, gitu kan, akan membentuk karakter kan. Oh aku salah, jadi menyesali gitu. Saya kan, kamu tahu nggak, kamu berbuat apa? Coba, nah itu saya kan terus bocah nunduk, iya Bu, terus pokoknya rambales mentengir udah, oh menang kamu, udah di bawah saya, seperti itu. Nah kemudian penguatan positif, ini efektif dan bermanfaat. Kemudian orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu di rumah, hak untuk memaksa anak ya. Ayo, gak enak ngomong. Ya, saya jadi masih ingat dulu sama ibu saya nyuruh adik saya laki-laki sudah asik nonton film kartun, kemudian disuruh, Le, tumbasnya ini sih Le. Terus adik saya jawabnya gimana? Bu, tolong ya Bu ditonton kayak gitu. Jadi setelah ibu saya ternyata belajar dari situ. Ketika anaknya lagi asik nonton film, lek kongkon ngenteni filmnya Ramong baru nyuruh. Itu saya ingat betul ibu cerita ke saya itu ngerti Ramau. Seperti itu. Jadi itu bahwa ternyata orang dewasa untuk memaksa itu. Nah, mari kita lanjutkan paradigma stimulus respon menjadi ke teori kontrol.
Yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya nggak bisa dong memaksa, aku loh ayu gitu. Kamu nggak boleh menganggap saya jelek. Jadi, saya itu ayu di depan. Padahal versi cantik orang itu berbeda-beda cara pandangnya. Mungkin ibu-ibu memandang sesuatu itu ini biasa gambar seperti ini, tapi bapak-bapak pandangannya udah lain lagi, Bu. Ya, itu cara pandang orang itu. Nah, teori kontrol berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi ketika fashionnya, saya punya temen itu kalau pakai baju nabrak sana nabrak sini, sopat baju ngejreng, Bu. Wah ya Allah, gue meripat kan lagi. Selera kita beda, gitu. Kalau saya, ini seleranya desa mungkal, warna itu ternyata pandangan orang itu berbeda dan tidak sama. Setelah itu pun saya juga memahami seperti ini, anak-anak. Sak kelas iso IPA pinter nggarap IPA dengan sempurna, diketahui sampai hasil akhir iso sak kelas telu. Bagi kelas saya istimewa, Bu. Nah, sampai si Cindelangu separuh lebih. SMP Muhammadiyah PK Delanggu dengan segala kegiatannya akan juga lebih tentunya ya. Nah, kemudian selama ini perilaku buruk selalu kita pandang sebagai kesalahan. Ini salah. Kalau buruk dicap salah. Padahal selamanya tidak, bahwa mereka perilaku memiliki tujuan. Ternyata murid-murid saya yang kadang bikin onar itu ternyata cari perhatian. Saya tidak pinter, Bu Konita kan memperhatikan murid pinter-pinter, makanya saya berulah. Ternyata seperti itu, kan? Ketika anak yang suka bikin ulah, mesti saya kasih kerjaan kan saja. Mas, saya kadang manggil Mas atau Le, tolong Le, ambilkan tasnya Bu Guru Le, tolong Le, ambilkan ini. Nah, itu ternyata mereka senang. Bahkan kemarin itu anak saya sempat terlihat ketika saya itu agak kabotan, itu anak yang jago suka bikin ulah di kelas itu tiba-tiba menyambut saya, Bu, kalau betake nggih, Bu. Luar biasa. Terima kasih Ardi, itu ternyata. Ya itu mereka perilaku itu memiliki tujuan. Terus yang ketiga, bahwa orang lain bisa mengontrol saya, itu stimulus apa? Teori kontrol bagaimana? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul sekali. Kalau sekiranya orang itu sewot sama saya, ngapain hati kita jadi rus? Yang mau bikin hati kita gelisah apa orang lain, Bu? Diri kita sendiri, saudara. Jadi ketika ada orang lain sewot sama kita, kalau kita EGP, los gitu, nyaman aja gitu loh ya. Seperti itu. Jadi saya pas mau belajar, iya ya. Nah, ngapain orang bertingkah kok hatiku resah? Jadi setelah kita sudah berbuat baik dan ngapain hatiku resah? Kok penak dia mengontrol hati saya, perasaan saya, GR dia, regane piro. Saya jadi berpikir setelah saya mempelajari, betul juga ya, seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain, dari kontrol tidak bisa mengontrol orang lain. Itu tadi seperti itu. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, teori kontrol, kolaborasi, kesempatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika kita dipaksa anak-anak, ayo butuh ini, potong lah. Sekolah kami sedang menggerakkan pemotongan. Ayo rambutnya itu 1, 2, 1 orang. Itu anak besok bu, besok. Tapi ketika kita ajak ngomong, Mas, gitu, sudah baca peraturan yang ada di kelas, Mas? Sudah, Bu. Poin berapa? Coba poin 50 kamu baca. Saya ajak kelas. Aturan nambah. Nah, saiki gimana? Iya, Bu. Besok lapor ke saya ya. Kalau udah, Bu Ita, aku udah ganteng. Oke, I like it. Nah, seperti itu. Ya, saya selalu berdiri di depan Bapak Ibu. Sebelum guru-guru yang lain datang, saya sudah datang terlebih dahulu di kelas, dan anak-anak yang istimewa mesti cah bagus, gantengnya ini sidik, ya, seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan. Dan kemudian stimulus respon, menang kalah, teori kontrol, berpikir win-win solution, menang-menang. Ini saya terapkan ketika anak-anak dalam berbagai masalah. Saya ingin
mereka menyelesaikan permasalahan tapi tidak merugikan semuanya. Dan saya selalu berhadapan, setiap hari berhadapan dengan siswa yang bermasalah. Di sekolahan saya itu alhamdulillah sekarang yang terlambat tinggal 5, 3 gitu. Kalau Senin mereka banyak yang terlambat, tapi tertolong oleh apa? Upacara. Jadi tidak upacaranya saya duduk gitu. Itu di sekolah kami. Nah, sekarang bahwa tadi tujuan kita itu adalah untuk istilahnya menerapkan disiplin positif di lingkungan sekolah kita. Nah, makna disiplin itu apa? Makna disiplin itu adalah tata tertib, teratur, dan kepatuhan. Dulu SMP 1 Ceper ada yang namanya Bapak Tamtomo. Beliau sangat disegani anak-anak. Disiplinnya luar biasa. Beliau mampu menggerakkan anak itu untuk berangkat di sekolah sampai sekolah 5:30 loh, Bu. Mereka sudah sampai. Saya waktu menjadi guru di SMP 1 Ceper, awal-awal itu prestasi sangat luar biasa. 5 lomba gerak jalan ke Purun, 23 km kalau tidak salah. Putra itu 1, 2, 3 diraih sekolah kami. Yang putri 1 dan 3. 5 penelitian karena Pak Tam sangat betul sekali dan anak-anak luar biasa semangatnya. Dan kok kami tidak menemukan sekarang? Seharusnya guru yang bersertifikasi itu seperti beliau. Bagaimana mereka menumbuh, Pak Tam itu mampu menumbuhkan semangat anak. Bayangkan Bu, 5:30 bahkan yang tim gerak jalan itu jam 5 mereka sudah sampai sekolah. Sholat subuhnya di mana Bu? Di sekolahan. Dan mereka melakukan dengan ikhlas itu loh. Luar biasa. Jadi, kadang saya kok bertemu Pak Tam saya rindu. Rindu dulu Pak Tam seperti itu. Tapi ternyata kan pendidikannya, gaya mengajar sudah berbeda dengan periode yang sekarang ini. Nah, ini dan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Ini yang coba kita terapkan sebagai guru penggerak ya, Bu Latifah, Pak Yuli, juga Bu Linda ya. Nah itu dengan tidak harus memberikan hukuman. Jadi lebih baik justru sama sekali kita tidak menghukum anak itu. Sekarang pun saya sudah menerapkan kalau terlambat tak suruh nanti istirahatmu juga terlambat. Waduh Bu, puraku mana nih kilo Bu? Besok lagi nggak boleh terlambat lah seperti itu. Dan saya pun guru yang setia menungguni mereka di kelas ketika ada anak kelas ada yang terlambat, saya tunggu nih Bu, istirahat pokoknya nanti kamu 5 menit gitu. Ya saya tungguin di sini seperti itu. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita pada saat ini adalah menciptakan murid yang merdeka. Mas, pokoknya murid kayak merdekanya nengkit itu. Dan syarat utamanya adalah ada disiplin yang kuat, Bapak Ibu. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Jadi dari diri, motivasi internal. Jadi bukan paksaan, tapi dia menyadari diri sendiri. Saya selalu tekankan anak-anak sama anak-anak itu, kamu nggak bisa toh merubah temanmu satu kelas, nggak bisa loh Bu. Seluruh dunia apalagi kamu bisa merubah koncomu sama rubah, nggak bisa. Kalau kamu ternyata nggak bisa, rubah dari diri kamu sendiri. Mulai dari hal yang kecil, mulai dari saat ini, seperti itu. Satu saja kamu tindakan perubahan kecil nanti akan berdampak yang besar. Saya akan coba kamu dalam seminggu orang metu kelas ketika pelajaran. Siap Bu. Nah, nanti. Apakah setelah 1 minggu mereka akan keluar kelas lagi Bu? Ternyata mereka sudah terbiasa. Akhirnya berkurang Bu, tidak keluar kelas lagi. Biasanya sama, ada murid yang suka jalan-jalan di sekolahan saya itu. Nah ini. Maka ketika ada motivasi dari internal, mereka menyadari sendiri, insya Allah akan mendisiplinkan kita. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Maka ada motivasi eksternal. Contoh, naik motor harus pakai helm. Biar apa? Gak kena tilang. Nah, seperti itu. Ini motivasi eksternal. Terus kemudian mendapatkan imbalan.
Nah, seperti ini juga saya mengerjakan ini biar nanti dapat imbalan. Nah, ini juga motivasi eksternal. Sedangkan untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita, itu adalah internal. Dan ini adalah tujuan dari disiplin positif. Saya menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, seperti ini. Ini teori motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, kita membahas mengenai keyakinan kelas, hukuman, dan penghargaan. Mengapa tidak peraturan saja? Masih ingat dulu slogan waktu kayak saya masih SMA deh, peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Ya kan, singkat itu aja. Ketika ada peraturan baru kayak helm itu, ketika saya SMA deh, SMA kelas baru ada peraturan untuk pakai helm itu jadi peraturan untuk dilanggar. Mengapa harus keyakinan kelas? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan untuk menggunakan helm bila menaiki kendaraan roda 2? Nah, ini peraturan-peraturan. Jadi ini apa? Ya kembali tadi motivasi intrinsik tadi ya. Jadi harus mengenai helm. Oh, ada yang kalau saya dulu pakai helm biar apa, Bu? Biar orang kena tilang polisi. Teman saya istri seorang polisi, Bu, walaupun dia setiap dia naik motor itu langsung pakai helm walaupun hanya radius sekian menyangguni tetap pakai helm. Wah, luar biasa. Bagaimana mau dek kono helm orang gue main ketilang polisi. Nek enak ngopo tiba orang mana masih itu. Dia bilang seperti itu, wah, luar biasa. Ternyata dia sudah motivasi dari dalam. 3M. Ini seakan kalau sekarang ini sudah menjadi sebuah kebiasaan ya, Bu, karena 2 tahun kita menerapkan 3M ini, jadi ini sudah menjadi kebiasaan yang otomatis. Kalau nggak pakai masker rasanya ada yang kurang, tidak cuci tangan rasanya ada yang kurang. Ya terus kemudian datang tepat waktu. Oke. Keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nih, jadi keyakinan kelas itu adalah prinsip-prinsip yang kita tanamkan di dalam kelas kita. Menurut dosen, ya, bahwa keyakinan itu akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Yakin bahwa Allah itu ada, Tuhan itu ada. Maka tidak terbantahkan teori bahwa ketika kita yakin, Ainul yakin, kalau saya memantaukan seperti itu dari dalam, ya, dari dalam diri seseorang. Maka orang itu akan ketika kita meyakini bahwa dari dalam hati, maka dia akan apa, Bu? Akan bersemangat untuk menjalankan itu. Bukan hanya sekadar mengikuti peraturan, tapi keyakinan. Ya, jadi kan kadang kita sebabku yang aku yakin yang konoku eneng sesuatu, maka kita semangat untuk lakukan ya karena keyakinan gitu loh. Jadi kita ya berdasarkan dari diri kita sendiri, dari dalam gitu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Kalau peraturan di sekolah saya itu ada sekitar 60 peraturan sekolah. Tidak boleh berambut panjang, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh menggunakan sepatu selain berwarna hitam. Jadi lebih rinci. Tetapi kalau keyakinan kelas itu adalah lebih abstrak, jadi jangkauannya lebih luas. Keyakinan berupa pernyataan-pernyataan yang universal, secara umum. Terus kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Positif sebenarnya dilarang rame. Nah, dilarang rame sebenarnya kalau dilarang merokok gitu kan ledeleng-leng merokoknya ya, Bu. Tidak kata dilarangnya, dilarang rame, ledeleng-leng rame nih. Nah itu maka diganti dengan kata-kata yang positif. Rame berarti tertib di kelas. Nah seperti itu. Keyakinan kelas tidak usah terlalu banyak,
sehingga mudah diingat dan dipahami. Gitu. Kalau saya nanti ada contoh untuk peratur keyakinan kelas yang sudah saya bikin bersama anak-anak kemarin. Nah, hendaknya keyakinan kelas kita dibuat bersama-sama. Seluruh warga kelas harus semuanya harus terlibat. Ya, lewat curah pendapat, diskusi, biasanya saya lakukan seperti itu. Dan keyakinan kelas bisa kita tinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Keyakinan kelasnya berupa apa? Tanggung jawab. Ya, jadi dia harus tanggung jawab. Nah, ini tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai keyakinan kelasnya apa? Menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati, komitmen, ya. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain, keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian menunggu giliran, ini menghormati orang lain. Menggunakan masker untuk kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini untuk keamanan. Jadi ojo melayu-melayu, kok ndak tiba. Ucapan kan doa ya, Bu. Jadi lari kalau kesini terus gimana kalimat yang bagus, Bu? Ya, jadi gimana Pak Gilang? Dilarang memakai seragam. Jangan dilarang memakai seragam. ya tidak seragam kena skor gitu. Kalau di tempat kami itu diskor, Bu. Nanti kalau udah 100 skor, wah guru BK-nya sudah action ya. Nah, ini contoh penerapan pembuat keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di lingkungan kami kemarin. Semoga bisa disetel. Ya, dipercepat saja Bu Latifah sampai yang enggak harus sampai urut. Dipercepat enggak bisa. Nah, langsung aja. Nah, ini keyakinan kelas yang kita buat setelah tadi kita mengadakan diskusi curah pendapat. Yang pertama adalah menghargai orang lain. Dari berbagai pendapat dikumpulkan, tidak boleh yang menulis ketika pelajaran tidak boleh jagongan sendiri. Ketika pelajaran tidak boleh makmum. Ketika pelajaran tidak boleh keluar kelas. Terus akhirnya kita simpulkan menghargai orang lain. Ini juga anak-anak sendiri yang berpendapat. Tepat waktu, jadi mereka tidak boleh telat. Disiplin di sini adalah ketika berpakaian. Karena di sekolah kami ketika pramuka harus pakai hasduk, baju biru putih harus berdasi. Nah, itu mereka menyimpulkan disiplin, Bu, gitu. Oke, baiklah. Dan ini hasil karya mereka membuat poster-poster sendiri. Kata-katanya ini juga anak-anak sendiri, saya tidak membuatnya. Yang yakinlah pada kesepakatan bersama. Tanpa keyakinan tidak ada yang mungkin, namun dengan keyakinan tidak ada yang tidak mungkin, katanya seperti ini anak-anak sendiri yang percaya diri adalah kunci sukses. Ini kelas anak-anak yang imajinasinya luar biasa ini. Nah, lalu ini adalah konsekuensi dari tadi ketika anak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, ini kalau Bapak Ibu masih suka melakukan ini, mencatat 100 kali. Oh, di sekolah saya masih ada loh, Bu. Bahkan anak pernah disuruh mencatat itu ketika, ayo tulis ini sebanyak 100 kali. Padahal itu sebuah apa ya? Jadi hanya bagian-bagian daun, lentisel, terus kemudian epidermis, endodermis, dan lain sebagainya kan ada 5. Nah, yang buat di pinggir 100, saya mau 5 pinggir 100, 500 ya. Nah, itu anak
Bu, saya hitung, saya nulis 2.500 buku loh sampai gini. Itu guru-guru yang Bapak Ibu, Bu guru yang sudah mau purna, jadi konsepnya masih lama seperti itu. Saya tidak masih ingat ya Bu, waktu sekolah saya masih ingat teman saya dulu terlambat suruh nulis 1.000 kali. Pernah juga Bu Latewa. Di SMP 2 kan iya. Waktu SMP ya? Sering terlambat suruh nulis. Oh iya, Pak Gilang. Oh, ada STM. Ya, nah ini hukuman atau konsekuensi seperti itu. Ini sudah kita sering lari main di lapangan basket 2 kali, terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Kalau yang pertama ini apa? Hukuman, ya. Tidak usah dilakukan lagi ya Bapak Ibu. Kalau yang ini terlambat hadir, suruh keliling, hukuman, betul. Push up 15 kali, hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Oke, luar biasa. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman ya, bukan konsekuensi. Terus basket 2 kali, konsekuensi. Ya, ini jawabannya. Ya betul. Tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Luar biasa. Ya, semoga kita bisa membedakan mana konsekuensi dan mana hukuman. Ya. Ya. Kita lanjutkan. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Perbedaannya apa? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Jadi hukuman itu menyakitkan. Ya, jadi ada apa? Kalau orang bersalah tidak dihukum, maka penjara nggak akan dibuat. Seperti itu. Membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Bahkan anak-anak yang dihukum itu kan, saya pernah menghukum anak itu dan anak itu ketemu saya menjadi buang muka, kan sangat menyakitkan. Ya, jadi mungkin akan di dalam hatinya. Saya pun mengalami sendiri waktu SMP. Saya itu dan sampai saat ini terngiang-ngiang terus itu hukuman yang diberikan oleh Bapak Guru, dan itu tidak saya terapkan ke anak murid saya karena sampai sekarang terbekas. Bayangkan Bu, dari saya SMP itu saya umur 12 tahun, sekarang 47, berarti berapa Bu? 35 tahun, ternyata masih membekas. Ya itu, dan sampai sekarang saya ingat betul. Hukuman itu anak memiliki disiplin, konsekuensi anak menghargai disiplin. Hukuman paksaan, sementara konsekuensi tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Kalau hukuman itu anak untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi kesalahan. Kadang anak menyembunyikan kesalahan itu apa Bu? Biar tidak dihukum, ya kan? Nah, jadi anak kenapa nggak ngejar buku saya ketinggalan kok Bu? Saya nggak bawa modul, bawa tasnya bawa sini, saya lihat. Ternyata apa? Lah ini apa? Ya biar tidak dihukum. Ternyata modulnya juga ada. Jadi alasan saja dia tidak ketinggalan Bu. Nah, seperti itu. Nah kalau hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi untuk sementara ini. Nah. Sekarang ini dihukum oleh penghargaan. Bagaimana kalau dihukum oleh penghargaan? Ya, jadi pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya apa? Senang, jangka panjang nanti ketagihan dia. Artinya dia melakukan sesuatu harus ada penghargaannya. Penghargaan menghukum, menghargai mengurangi ketepatan. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Ada survive untuk hidup, cinta,
kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Ini ada sebuah kasus. Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang bingung menghadapi salah satu Agus namanya. Beberapa anak telah datang dan mengeluh Agus yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda mengalami situasi seperti ini, apa yang Bapak Ibu lakukan? Allahu Akbar. Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan ini? Ya, tidak demi bertahan hidup. Ya, terus mungkin ada lagi Bu? Sama. Bertahan hidup ya. Nah, ini coba mari kita, ini ada beberapa alternatif jawaban. Nah, ini. Bu Ani sebaiknya mencari tahu. Nah, apabila ini, oh ya Allah. Apabila jawaban Agus ya lapar, orang tua berarti dia kebutuhannya apa? Bertahan hidup. Tapi bila Agus ini, ya senang temannya jadi memperhatikan dia. Ya, caper cinta. Pernah mendapatkan ini Bu? Ya senang ya. Jadi hanya untuk cari perhatian ya. Jadi mereka itu bertingkah itu tadi ada tujuannya gitu. Merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Berarti apa? Agus kebutuhannya adalah penguasaan. Penguasa. Ada di kelas Bapak Ibu seperti ini? Ada. Ya, sering ya Pak. Ya, dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya karena selalu membawakan bekal yang sama. Nah, itu apa? Kebebasan, betul. Ya kan juga jenuh, ya. Terus iseng saja. Jadi apa lihat wadah, cuma kan ada ya murid kita yang jahil, perasaan kotor mau jiwa deh. Ketika temennya saya lihat di guru cabai itu aku jerit-jerit, wah seneng banget ya. Itu mereka ternyata ini loh ya, mereka butuh kesenangan. Kalau saya ngadepi seperti itu, udah saya ngelejong, ya kan oke, udah berdiri yuk kita main keluar gitu. Saya anak-anak saya turuti seperti itu. Setelah saya menjadi guru penggerak, sebelumnya setelah jadi guru penggerak saya ubah untuk konsep saya ubah seperti ini. Ini di kelas kami di SMP Negeri 1 Jabar. Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Nah ini, yang pertama adalah penghukum. Nah ini kita posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Penghukum. Guru berbuat apa? Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Guru berkata bagaimana? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan nanti nilaimu, wes. Lulus ya, berapa yang udah kelas? Itu ya. Nah hasilnya apa? Memberontak, ya kan? Anak jadi berbohong. Jadi Bu, lagi Bu. Akhirnya mencari apa? Kami hitamnya gitu. Terus murid apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Dia harus guru rarap tiling-tiling. Jadi tidak punya tempat di hati dia. Nah, murid berkata, biarin aja. Perasaan dia tiap hari marah-marah. Jadi anak itu kadang ada pun nggak gitu marah, pun biasa. Anak seperti itu. Kamu itu loh, pun biasa, pun sengeni. Jadi dan ini akan mengulangi berulang kali. Kadang anak itu ternyata kadang sok berbuat kesalahan itu karena biar memancing gurunya marah. Iya, jadi biarin aja, biar marah, ben Bu. Seperti itu. Sering gitu. Ya. Nah, jadi mereka memang seperti itu. Nah kira-kira kontrol pembuat merasa bersalah. Jadi berceramah mengatakan seharusnya saya kamu jangan membuat ibu kecewa ya. Gitu. Seharusnya seorang murid itu seperti ini. Gitu. Jadi dia merasa bersalah. Jadi ini jadi menyangkal hampir sama dengan ini tadi. Nah ini apa? Murid melakukan guru di dalam dunia yang berkualitas. Terus kemudian muridnya berkata, ya Bu maafkan saya salah. Ini jadi merasa merendah diri. Kemudian posisi teman.
sering ya Bu lakukan. Ini yang sering saya lakukan sebelum saya menjadi guru penggerak. Saya menghadapi anak-anak yang istimewa itu saya melakukan posisi saya sebagai seorang teman. Jadi saya gitu, ayolah Dit, masa sama Bu Ita, kenapa sama Bu Ita loh? Ya Bu, ini anak-anak ya. Terus jadi tergantung. Jadi mereka kadang membela, pernah loh Bu, nama saya dia, kenapa kamu kok masih pakai sabun? Kata Bu Ita udah apa Bu? Saya dipakai sama guru aja. Nah, tinggal alasan itu. Jadi ini. Jadi wah, Bu Ita sudah perlu ketika saya tidak membela dia, dia menjadi menjauh dari saya lagi. Gak mau nyapa. Jadi ini. Terus pemantau. Jadi memantau bagaimana peraturannya, diawasi. Nah, jadi ini. Terus kemudian yang terakhir adalah manajer. Nah, ini adalah saya ketika mempelajari bahwa seorang guru kontrol sebagai manajer itu saya bayangkan manajer artis. Jadi saya bayangkan manajer artis. Nah, ini jadi mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini gitu, menguatkan pribadi sehingga anak menemukan kesalahannya sendiri, bukan kita, tapi anak lah yang menemukan kesalahan sendiri. Nah itu, jadi terus kemudian apa? Dia akan menemukan jalan solusinya, jalan keluarnya. Ini anak lewat manajer ini manajerial. Nah, restitusi ini adalah kondisi ya, menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka akan kembali ke kelompoknya dengan apa? Dengan karakter yang lebih kuat. Ini restitusi. Ciri-ciri restitusi, menebus kesalahan, belajar dari kesalahan. Ya. Jadi kemarin saya melakukan kesalahan ini, akibatnya ini. Memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak didik kita, jalan keluarnya bagaimana menurut kamu? Menuntun untuk melihat ke dalam diri kamu sendiri. Coba. Menurut kamu bagaimana ini tindakan kamu? Mencari kebutuhan dasar. Ya. Terus kemudian paling baik untuk memperbaiki diri. Ini semuanya anak, Bu. Jadi biarkan anak yang menemukan solusinya. Dia yang tahu permasalahannya, dia pula yang akan menemukan solusinya. Insya Allah akan lebih tepat, Ibu. Nah ini. Terus selanjutnya, cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah dengan segitiga restitusi. Stabilitas identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi menyadari identitasnya kita manusia tidak pernah luput dari salah. Intinya itu. saya tekan seperti itu. Terus kemudian saya tanya, ngopo tole kok kamu melakukan hal seperti itu? Ngopo tondo? Ya itu. Setelah ketemu permasalahannya, kembalikan ke keyakinan kelasnya. Nah, ini cara menyelesaikan berbagai permasalahan anak didik kita. Ya, permasalahan didik kita mengenai dengan segala permasalahannya. Nah, ini penerapan segitiga restitusi. Ini namanya Jingga Gunung Wijaya Kusuma. Ya, Jingga Gunung Wijaya Kusuma. Ya, anak ini sering terlambat. Ini real. Jadi anak ini sering terlambat. Dan saya memahami anak ini hampir setengah semester, Ibu. Setelah saya dapat chemistry dengan anak ini, dia sudah berubah lebih banyak. Kemudian saya diputuskan hubungan dengan dia. Karena saya harus pindah kelas ngajar di semester genap ini. Dia sedih sekali, Bu, kenapa Ibu ninggalin saya? Dia jadi sedih. Aku juga patah hati loh, Jingga, meninggalkan kamu. Nah, seperti itu ini ketika dia ada sering terlambat. Ketika saya beri restitusi, dia menjalankan ini kata-katanya dia sendiri tanpa skenario dari saya. Jadi saya cuma bilang enggak, nanti saya tanya Bu Gonita ini terus harusnya dia Bu. Luar biasa ternyata ya. Nah, demikian Bapak Ibu mengenai
brain positif atau budaya positif yang saya terapkan di sekolahan saya, semoga bisa mengimbas ke sekolahan Bapak Ibu guru. Ya. Demikian Bapak Ibu mengenai diseminasi budaya positif. Harapan saya semoga budaya positif ini bisa mengimbas ke sekolah Bapak Ibu yang lainnya, sehingga sekolah akan menjadi tempat terindah anak setelah arena bermain mereka, ya, atau rumah kedua bagi murid-murid kita. Terima kasih sebelumnya, saya mohon maaf bila dalam menyampaikan banyak sekali kekurangan. Untuk itu saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Latifah. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh Bu Konita Ernawati. Kita kasih aplaus buat Bu Konita. Dibuka sesi tanya jawab. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Satu aja ini. Jika masih ada yang tanya nanti di belakang layar ya Bu. Oke. Sudah sore. Oke. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Pak Cesa. Belum. Pak Ragi. Bu Aulia. Sepertinya sudah cukup sangat jelas ya. Luar biasa sekali Bu Konita dalam menyampaikan materi, sudah sangat dipahami. Di MGMP IPA Kawedanan Gelandu ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bu Konita tadi bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu guru masing-masing. Karena tidak ada yang bertanya dan cukup jelas apa yang sudah disampaikan oleh Bu Konita, dan mengingat waktu sudah sore, sampailah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup untuk acara MGMP pada siang hari ini, saya selaku moderator dan pemandu acara, bila ada salah-salah kata ataupun perbuatan yang saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, kita akhiri pertemuan MBMP pada siang hari ini dengan membaca hamdalah. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.